Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat kembali lagi masuk ke pembelajaran IPA di kelas 4, tema 6, cita-citaku. Pada subtema 2, hebatnya cita-citaku. Sebelum kita memasuki pembahasan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalian terlebih dahulu berdoa agar apa yang diharapkan sesuai dengan yang direncanakan dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang berlimpah. Oke, kita lanjutkan tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mengamati siklus dua makhluk hidup yang berbeda, siswa dapat membandingkan dua siklus makhluk hidup dengan cermat. Yang kedua, dengan membandingkan siklus hidup makhluk hidup yang berbeda, siswa dapat melaporkannya dengan tepat. Tahapan pertumbuhan hewan dari kecil hingga dewasa disebut daur hidup hewan. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam tahapan hidupnya bisa dikatakan mengalami proses metamorfosis. Metamorfosis hewan terbagi menjadi dua. Satu, metamorfosis sempurna. Artinya, semua tahapan hidupnya berubah bentuk hampir keseluruhan. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Artinya, semua tahapan hidupnya tidak berubah bentuk, akan tetapi mirip atau sama. Jadi dari awal sampai akhirnya bentuknya tetap seperti itu. Kita lanjut. Daur hidup katak. Nah, ini gambarnya. Yang pertama yaitu telur katak. Setelah telur katak itu berubah, yang kedua berubah menjadi berudu. Berudu ini memiliki insang untuk bernapas di dalam air, hampir sama seperti ikan, jadi memiliki insang. Yang ketiga, berudu tersebut berubah lagi, dan yang berubahnya adalah insangnya tertutup kulit dan tumbuhlah kaki. Jadi insang yang tadi tertutup dan tumbuhlah kaki. Dan yang keempat, katak berekor. Tetapi ekornya nanti ekornya ini akan memendek dan bernapas dengan paru-paru. Tadi dengan insang, setelah ada ekor, lalu ekornya memendek dan berubahlah bernapasnya itu dengan paru-paru. Dan yang terakhir, berubah lagi katak berekor ini menjadi katak dewasa. Dan ternyata daur hidup katak ini termasuk metamorfosis sempurna. Kenapa bisa metamorfosis sempurna? Karena perubahan dari awal tahapan pertumbuhannya berubah-ubah sampai terakhir. Kita lanjutkan ke daur hidup kecoa. Ini adalah gambar alur dari daur hidup kecoa. Yang pertama, telur kecoa. Yang kedua, dari telur kecoa tersebut berubah menjadi nimpa. Yang ketiga juga masih nimpa. Yang keempat juga masih nimpa, tetapi ini kecoa muda ya. Nimpa itu kecoa muda. Dan yang membedakan antara kecoa muda dengan kecoa dewasa itu terdapat pada warna kulit. Kalau yang muda itu coklatnya terang, kalau yang tua itu agak kegelapan ya coklatnya. Dan yang satu hal lagi yang membedakannya adalah dari sayapnya. Kalau yang muda itu sayapnya masih pendek, sedangkan yang dewasa sayapnya sudah panjang dan agak lebar. Dan yang terakhir adalah menjadi kecoa dewasa. Dan daur hidup kecoa ini termasuk metamorfosis tidak sempurna.
Tentunya kalian pasti tahu karena apa? Karena dari awal sampai akhir alur daur hidup kecoa ini tidak mengalami perubahan yang signifikan atau menyeluruh. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu daur hidup capung. Ini alurnya, alur dari daur hidup capung. Yang pertama yaitu telur capung. Setelah telur capung itu berubah lagi. Nah, yang kedua menjadi nimpa atau capung muda. Silakan dilihat, ini adalah nimpa atau capung muda. Dan yang ketiga berubah menjadi capung muda atau sebelum dewasa berganti beberapa kulit. Jadi beberapa ganti kulitnya itu di masanya di waktu muda, dari cabang, atau maksudnya adalah capung muda. Terus berubah-ubah kulitnya, berganti, dan jadilah menjadi capung dewasa. Ternyata daur hidup capung ini termasuk metamorfosis tidak sempurna. Kita lanjutkan daur hidup nyamuk. Ini alurnya, gambar alur dari daur hidup nyamuk. Yang pertama yaitu telur nyamuk, tetapi telur nyamuk ini unik sekali karena berbentuk lonjong panjang ya. Yang kedua berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak, yaitu hidup dan makannya di air. Dan yang ketiga ini bentuknya mirip helm di bagian kepalanya. Nah, ini namanya adalah pupa ya, pupa. Dan yang keempat ini adalah nyamuk dewasa atau nyamuk muda juga bisa digambarkan, tapi di sini gambarnya hanya satu, yaitu nyamuk dewasa. Tentunya nyamuk ini hidupnya tidak di air ya, tetapi di udara. Dan makanannya hanya darah yang menyedot darah. Ternyata daur hidup nyamuk ini termasuk metamorfosis sempurna. Oke, itulah dari 4 hewan yang sudah dibahas daur hidupnya, dan ternyata ada yang termasuk metamorfosis sempurna dan ada juga yang termasuk metamorfosis tidak sempurna. Mudah-mudahan kalian bisa paham, bisa membedakan antara metamorfosis sempurna dengan metamorfosis tidak sempurna. Oke, kita lanjut. Terima kasih saya ucapkan yang sudah menonton dan yang sudah belajar dengan baik. Dan juga tidak lupa pesannya, yaitu tetap jaga kesehatan dan tetap rajin belajar meskipun pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.